kenapa gak beli cireng? Katanya beli. Males. Nanti ada tugas nggak sih? Lah ya juga. Ya udah, ayo persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tidak mau tahu, hari ini adalah hari terakhir pengumpulan tugas proyek manajemen file dan Microsoft Office tingkat menengah dan lanjut. Ya udah, saya tunggu. Udah, yuk ke belakang bentuk kelompok. Kertas presentasi kita di mana? Kok gak ada? Aku lupa naruh. Ya ampun Lili, lo kan ketuanya, kok lupa sih? Ini taruhannya kehormatan kita di lapangan, tahu nggak? Aduh, please deh, kulit aku gak bisa kena sinar matahari. Astagfirullah, tenang teman-teman. Marah nggak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik kita berdoa ya. Oh iya, kelompok kita kan ada Fikri. Mana Fikri? Fikri! Iya? Oh iya. Oh iya, aku lupa kalau aku kelompok. Iya. Teman-teman, jangan panik ya. Aku sudah merangkum semua materi yang mungkin bakal ditanyain Pak Budi nanti. Ya, aku tulis semuanya di satu lembar kertas ini. Ya, entah apa itu Microsoft Office ataupun manajemen file. Untung ada Fikri. Ya udah, berhubung waktunya tinggal sedikit, kita bagi tugas. Lo emang penyelamat, Fik. Ayo latihan. Ayo. Oke, bagian pertama, biar aku yang jelasin ke Pak Budi. Manajemen file yang baik dimulai dari penamaan file yang konsisten, misalnya name underscore, nama underscore, tugas, struktur folder berjenjang, hierarki, membuat pohon folder yang logis berdasarkan kategori atau alur kerja. Bukan menumpuk semuanya di desktop atau download. Pembuatan struktur directory folder bertingkat secara logis, hingga teknik archiving menggunakan format ZIP atau RAR untuk mengompres ukuran file agar hemat memori dan mudah dikirim via network. Tunggu, directory itu maksudnya folder kan? Aduh, kepalaku blank. Sini gue lanjutin. Bagian Microsoft Word tingkat menengah dan lanjut. Di tingkat menengah menggunakan heading 1, heading 2, dan seterusnya agar format dokumen konsisten dan struktur dokumen mudah dipantau. Di Word, tingkat lanjut tidak hanya digunakan untuk mengetik biasa, melainkan untuk efisiensi kerja. Contohnya adalah fitur management yang mengintegrasikan basis data dari Excel ke Word untuk membuat surat massal secara otomatis. Selain itu, penggunaan section breaks sangat penting untuk membedakan format nomor halaman seperti angka Romawi di kata pengantar dan angka biasa di bab pertama dalam suatu dokumen yang sama. Gila, keren banget loh Fik bisa nulis ginian. Makasih banyak ya. Kalau enggak, udah gue banting ini senja. Duh Ras, ini giliran aku yang baca bagian Microsoft PowerPoint tingkat menengah dan lanjut. Ini mah gampang, estetik banget, kayak video cowok-cowok tampan di Instagram. PowerPoint tingkat lanjut berfokus pada efisiensi desain menggunakan slide master. Dengan slide master, kita bisa membantu satu template tata letak layout yang konsisten secara global, sehingga tidak perlu mengedit slide satu persatu, ditambah lagi dengan menggunakan hyperlink untuk navigasi menu interaktif. Selanjutnya, bagian Microsoft Excel tingkat menengah dan lanjut. Tingkat ini fokusnya adalah efisiensi dan otomatisasi rumusan dasar. Kamu mulai membiarkan Excel berpikir secara logis untuk mencari dan menyaring data. Fungsi Excel tingkat lanjut digunakan untuk analisis data kompleks. Salah satunya adalah VLOOKUP dan LOOKUP yang digunakan untuk mencari data secara vertikal atau horizontal berdasarkan kata kunci tertentu. Kemudian ada logical if bertingkat untuk mengambil keputusan berdasarkan
beberapa syarat sekaligus. Fikri, maaf sebelumnya. Aku masih belum paham yang bagian logical if beringkas ini. Maksudnya, jika syarat terpenuhi maka benar, jika tidak maka salah. Itu bagaimana? Jalannya rumit sekali, seperti labirin. Itu kalian jangan melihatku kayak gitu dong. Ayo Fikri, jelasin dong. Jangan mogok dulu otaknya. Jadi begini, logical if itu misalkan jika kalian mengerjakan tugas dengan benar, maka syarat pertama terpenuhi. Nah, maka hasilnya adalah nilai bagus. Nah, kondisi benar. Tapi jika tidak, syarat tidak terpenuhi, maka hasilnya dihukum Pak Budi. Kondisi salah gitu. Nah, kalau if bertingkat itu kondisinya ada banyak dan beranak pinak. Seperti tugas kita hari ini. Kayak transisi hati aku ke dia ya, Fik. Mulus banget lewat hyperlink. Masya Allah, sederhana sekali ya penjelasannya. Terima kasih ya, Fik. Iya, Salma. Sama-sama. Hah? Salma siapa, Fik? Woi, stop bercanda. Itu lihat saudara Pak Budi. Ayo siap-siap pegang kertas di bawah meja. Gimana kelompok 3? Sudah siap Bapak uji? Siap Pak, 100% siap lahir batin. Bagus Lili, sebagai ketua kelompok, jelaskan ke Bapak bagaimana cara kalian mengolah file hasil praktikum agar tidak berantakan. Pak, manajemen file yang baik dimulai dari penamaan file yang konsisten. Kami menggunakan struktur direktori atau folder bertingkat secara logis, lalu seluruh file kami kompres menggunakan format zip agar ukurannya lebih ringan sebelum kami kumpulkan ke folder bersama milik Bapak. Lumayan. Rara, jelaskan bagaimana cara kalian membuat surat massal untuk 100 orang wali murid tanpa perlu mengetik dokumennya satu persatu di Word. Siap, Pak. Kami menggunakan fitur mail merge. Kami mengintegrasikan basis data dari Excel ke dokumen Word secara otomatis. Dan jika perbedaan format nomor halaman di satu dokumen, kami menggunakan fitur section breaks. Senja, bagaimana cara kalian membuat template presentasi yang beragam tanpa perlu mengedit slide-nya satu persatu? Gampang banget Pak Budi yang paling keren. Kami pakai fitur slide master, cukup edit satu slide utama, maka seluruh layout slide lainnya akan ikut berubah secara otomatis dan konsisten secara global. Biar makin interaktif, kami juga menambahkan hyperlink untuk navigasi menunya, Pak. Bagus sekali Senja. Sekarang Nadia. Jadi begini, Pak. Lookup itu digunakan untuk mencari data secara vertikal berdasarkan kata kunci tertentu yang sudah tersusun rapi. Dan untuk logical if bertingkat, itu digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan beberapa syarat sekaligus. Contohnya, jika kami belajar syarat 1, maka nilai kami bagus. Jika tidak belajar, kami mengumpulkan tugas, syarat 2, nilai kami cukup. Dan jika tidak mengumpulkan tugas sama sekali, syarat tidak terpenuhi. Maka, kami dihukum berdiri di lapangan oleh Pak P. Contoh kasus yang sangat bagus, relevan, dan menyindir Bapak secara hangus. Tapi penjelasannya 100% tepat. Kelompok 3, kalian semua lulus dengan nilai penuh. Tidak perlu ada yang berdiri di lapangan hari ini. Fikri! Kenapa? Ini buat kamu sebagai tanda terima kasih dari kelompok 3.
Nih dari gue juga, biar otak lo makin lancar. Iya. Kalau ini dari aku, biar kamu ingat aku terus. Ampun, iya, makasih ya. Dan ini dari aku. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Masya Allah, makasih semuanya. Ya. Sehat selalu. Ya, Ya, hati-hati di jalan sama-sama ya. ya. Dadah Fikri. Laku. Kau siapa? Kau siapa? Ini mau. Isu-isu budak sekolah malah sekoyo wela dalan budal dorong sarapan desa nesu mlaku ning dalan sawise tekan sekolahan guru mulai nulis di papan ayo mulai sinau pantang menyerah terus maju pendidikan gawe masa depan yo butuh pengorbanan ayo nanti tunjukkan ojo bolos pelajaran pendidikan gawe masa depan yo butuh pengorbanan ayo nanti tunjukkan ojo bolos pelajaran sawise tekan sekolahan guru mulai nulis di papan ayo mulai sinau pantang menyerah terus maju pendidikan gawe masa depan yo butuh pengorbanan ayo nanti tunjukkan ojo bolos pelajaran pendidikan gawe masa depan yo butuh pengorbanan ayo nanti tunjukkan ojo bolos pelajaran Aku Nadia. Aku Adit, aku Fikri. Aku Rara. Aku Lili. Aku Budi lagi. Hai, aku Nadira sebagai Nadia. pendidikan Hai, aku Anjani sebagai Rara. pengorbanan ayo nanti tunjukkan ojo bolos pelajaran Halo bro, aku Adit sebagai Fikri. Aku Vira sebagai Lili. Jika hidup adalah kanvas, sekolah memberi cat dan kuas untuk melukis mimpi dan harapan masa depan.